Tiga produk digital selanjutnya yang akan kita bahas setelah 4 video sebelumnya, kita membahas berbagai produk digital yang bisa kita jual melalui berbagai aplikasi seperti Link SID dan yang lainnya. Dan inilah 3 tambahan lagi produk digital yang wajib Anda coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga bahagia selalu, semoga sukses selalu untuk teman-teman semua. Di video yang kelima ini kita akan coba membahas 3 tambahan lagi produk digital yang bisa teman-teman coba, yang bisa teman-teman buat dan jual jika teman-teman bisa membuatnya. Ada beberapa produk digital yang memang membutuhkan keahlian khusus seperti keahlian programming, kemudian juga keahlian seni, selain keahlian umum yang bisa kita gunakan seperti sekedar untuk menulis atau sekedar untuk menggunakan beberapa tools yang ada di internet atau di komputer. Produk digital yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah sampling keyboard. Nah, teman-teman mungkin bagi sebagian orang tidak tahu bahwa sampling keyboard atau style itu bisa dijual. Di tahun 2004-an saat waktu itu belum seramai sekarang, YouTube karaoke itu banyak sekali yang menjual MIDI namanya file MIDI. Selain digunakan untuk berkaraoke dengan menggunakan aplikasi khusus seperti Fanbasco, virtual karaoke, video atau file MIDI ini bisa juga dijalankan di keyboard, ya, di keyboard tertentu yang menggunakan disket waktu itu. Kalau sekarang sudah menggunakan USB atau media lainnya. Nah, sampling ini teman-teman bisa teman-teman buat, apalagi yang bisa membuat sampling atau style kemudian dikoleksikan, misalkan dangdut saja, pop saja, religi saja, kemudian dikumpulkan, kemudian teman-teman membuat landing page-nya, membuat halaman promonya, kemudian teman-teman jual. Teman-teman jualnya bebas, boleh dimanapun, bahkan di Facebook pun teman-teman boleh. Silakan pilih metode pembayarannya, bagaimana cara bayarnya. Nah, kalau misalkan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Ratakan, Link ID, kemudian Mayar, dan beberapa aplikasi lainnya, teman-teman bisa langsung posting di situ dan bisa langsung promo dan bisa melakukan check out pembayaran untuk aplikasi produk digital teman-teman, termasuk sampling keyboard. Nah, sampling keyboard ini teman-teman bisa dibuat khusus untuk beberapa tipe keyboard, misalkan untuk Yamaha, untuk Chord, kemudian untuk biasanya Roland, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman bisa disesuaikan samplingnya ini untuk tipe yang mana, bisa dibuat seperti itu atau berdasarkan kategori. Nah, teman-teman silahkan nilai harganya berapa, dijual berapa. Di offline-nya biasanya tukar-tukaran sampling itu biasa terjadi, atau beli sampling itu biasa terjadi. Nah, sekarang dalam bentuk digital, teman-teman buat landing page-nya, lagi-lagi harus dipromosikan, setelah itu teman-teman distribusikan. Produk digital yang kedua adalah kumpulan ceramah atau khutbah. Nah, buat teman-teman yang biasanya ceramah atau berkhutbah atau sering memberikan materi, ini agak sedikit berbeda dengan e-book. Kalau e-book kecenderungan untuk kita baca, kemudian kita lihat ilmu yang ada di dalamnya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kumpulan khutbah, kumpulan ceramah ini biasanya teman-teman digunakan untuk kemudian dibacakan kembali. Ada yang sebagai inspirasi, ada juga yang langsung dibacakan pada saat khutbah atau saat ceramah. Teman-teman kumpulkan, misalkan kumpulan sambutan Ketua OSIS, kumpulan sambutan kepala desa, misalkan kumpulan ceramah khutbah. Boleh teman-teman disesuaikan dengan kepercayaan dan agama teman-teman, misalkan untuk Muslim, untuk Kristen, untuk Katolik. Nah, bisa teman-teman sesuaikan di situ. Nah, teman-teman kemudian kumpulkan dalam satu bundel, kemudian dijual. Buat landing page-nya, buat copywriting-nya yang bagus, tentukan harganya, dan teman-teman akan mendapatkan pendapatan dari produk digital kumpulan ceramah.
Yang ketiga di video ini yaitu produk digital yang akan kita bahas, yaitu browser extension. Agak sedikit beda, ini membutuhkan kemampuan khusus programming dalam menggunakan biasanya JavaScript, teman-teman, baik menggunakan alat bantu misalkan framework bantu seperti jQuery atau bukan. Nah, itu silakan teman buat. Nah, biasanya browser extension ini digunakan untuk otomatisasi browser. Misalkan untuk melihat apa saja konten yang ada di browser itu, untuk posting sesuatu, kemudian untuk melakukan scanning misalkan nomor handphone saja di browser itu, untuk analisis SEO, untuk manajemen sosial media. Salah satu orang yang sukses dengan adanya browser extension itu, teman-teman mungkin tahu Yudis ya. Pak Yudis itu sukses membuat extension untuk pengelolaan Instagram. Dari situ kita bisa lihat analisa Instagramnya, kemudian kita juga bisa posting, ditambah template di dalamnya. Nah, teman-teman bisa membuat browser extension, silahkan cari idenya apa. Kemudian lagi-lagi setelah jadi, teman-teman siapkan halaman unduhnya atau di-upload di Chrome Store atau di Firefox Store. Nah, dari situ nanti versi berbayarnya bisa teman-teman pasang di website yang teman-teman buat dengan metode pembayaran yang telah dipilih. Itulah 3 produk digital untuk Anda, teman-teman, di hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman terus berkarya, terus berdaya, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.